easy go. Yang ada di arah mid lane dan sementara kita lihat pergerakan dari Hero langsung saja mengarah ke red buff masing-masing dan Zuns berusaha untuk membunuh Little Wanderer untuk mendapatkan tambahan. Iya, di bagian red buff juga sangat cepat ya berhasil didapatkan, tapi Joker kali ini gagal untuk mendapatkan Little Wanderer-nya di bagian atas. Untuk di awal-awal speed trap yang bisa di-spam oleh Wong Koko untuk membantu Wan melakukan farming terhadap red buff yang ada di depannya. Benar banget, dan di sini Wong Koko akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan perlindungan terhadap Kirito supaya Kirito bisa nyaman banget melakukan farming di early game dan bahkan mendapatkan kill kah. Tapi harus hati-hati karena sudah ada pergerakan dari arah Evo Suns. 4 hero ke arah top lane. Terpaksa Wong Koko harus mundur dan Kirito harus mencolek-colek saja agar Suns. Flame shot sudah mulai dikeluarkan, Wong Koko tidak bisa kabur dan langsung saja oleh seorang Fabian. Luar biasa sekali pergerakan yang cepat dan tidak diduga. Nampaknya harus menghentikan seorang Wong Koko sebagai pergerakan. Iya, bariernya tepat waktu banget menghalang pergerakan dari Selena, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi Tyran Revenge berhasil untuk mendapatkan Bruno. Untungnya masih bisa langsung sliding tackle ke bagian belakang. Tapi kita lihat Zakan udah mulai lupa pulang, udah lupa gimana base-nya. Ini kalau ada masalah ayo cerita sama kita dong Zakan gitu. Jangan langsung masuk ke base orang gitu ya. Iya, curhat gitu ya. Tertangkap. Cukup beresiko. Masih belum ada yang terbebas dan sementara itu Doya langsung melakukan maksimum chance ke arah mana, tidak kemana-mana, nampaknya ke arah Panzer, tapi Panzer masih bisa selamat dengan nananya dan saja datang untuk mensupport. Panzer akan langsung mengejar karena sudah tiada masih dan Tyrant Rage ditumbangkan untuk seorang Uranus yang dibuat begitu saja oleh seorang Zuns dan Doya mulai mencicil damage. Sayangnya sudah tidak ada maksimum charge untuk seorang Finish. Oh, masih ada lagi maksimum charge, tapi Finishnya masih berhasil untuk lolos dan darahnya di sini sudah pada tipis. Tapi nggak mau pulang, maunya digoyang terus ngejar Zun dan Hans, tapi belum ada yang terpick off lagi. Masih 2-1 dengan gold sementara dipimpin oleh EVOS Esports. Iya, perbedaannya sekitar 600 gold. Luar biasa ya, tadi emang masuknya terlalu dalam juga untuk Uranus karena tadi ya mereka nggak ada damage dealer lagi gitu lah. Hanya ada Kufra dan Uranus itu sama-sama bisa dibilang bisa tanky. Walaupun sebelumnya mereka berhasil mendapatkan Bruno satu core-nya, setidaknya masih ada keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Benar banget, dan di sini Gifam harus berpikir gimana caranya supaya Kiminya di sini bisa mengumpulkan gold lebih baik, bisa melakukan kill di early dengan baik karena sebenarnya Kimi ini enak banget digunakan untuk haras musuh. Tapi namanya Kimi di sini belum mendapatkan satu kill pun, tapi harus hati-hati di arah top lane. Xbox siap menyerang dari arah belakang. Dan di sini tim Gifam berusaha untuk haras ke arah buff yang dimiliki oleh EVOS Esports, tapi di sini Vince berusaha untuk melakukan lagi sakit meledak keluar, tidak ada yang terpick off dan Abyssal Arrow dilayangkan juga tidak mengenai siapapun. Ya, Kirito cukup berani untuk selalu masuk dan komit terhadap war yang terjadi walaupun blue buff-nya belum berhasil mereka amankan, tapi ada satu Abyssal Arrow tadi yang nancap ke arah Nana. Pasifnya belum lepas sejauh ini ya, belum terpecahkan. Jadi setidaknya walaupun berhasil mendapatkan Nana, nantinya pasifnya masih akan membantu. Ya, benar banget, dan di sini Vince mulai dikeroyok oleh dua hero. Akankah Vince di sini berhasil mempertahankan outer turret yang di arah top? Tentu saja bisa karena tidak ada minion lagi yang bisa dilayangkan untuk menyerang outer turret. Tapi tampaknya Vince ini harus mundur karena sudah ada 4 hero di arah top lane yang bersiap-siap untuk membantai seorang Vince. Nampaknya Vince ini cukup bijaksana, ini hanya diambil untuk mempertahankan mid turret yang di arah outer saja, menghancurkan minion-minion yang ada di sana, dan langsung saja Turtle diamankan tanpa ada perlawanan sedikit pun dari tim Gifam Junior. Ya, tapi setidaknya mereka kali ini berhasil untuk mendapatkan outer turret, bahkan inner turretnya terbuka lebar. Ya, benar banget. Wow, tapi arah mid lane langsung saja dihabisi seorang expert oleh Joker. Inisiasi yang bagus sekali dari Joker. Ini Hans bisa aja langsung dengan Jet Kundoy dan juga Sunko ke bagian depan tadi, tapi masih sabar dia. Walaupun melihat ada one-one yang nyebrang, tapi ada maksimum chance tadi langsung ditembakin aja ke bagian depan. Kali ini langsung terfokus untuk mendapatkan satu outer turretnya, tersisa 3 bar lagi. SP yang ada di tubuh seorang Grok. Bagaimana, akankah langsung dimasukin aja bersama wave minion yang udah masuk? Doyok menjadi orang terdepan dengan Kiminya. Udah ada tembakan tadi dari Flame Shot, maksimum chance kali ini terkena kah? Hati-hati. Wow, hampir aja. Oke, Hans dari arah belakang langsung siap melakukan wave driven ke arah sini, tapi belum berhasil meng-pick off karena Hans walaupun memiliki Assassin di sini nampaknya belum memiliki item yang cukup, butuh farming lagi
damage penting dan Zachan sekarang dikeroyok oleh Panzer, Vince dan Fabian. Seakan-akan Zachan bisa bertahan, sudah mengeluarkan skill-skill untuk melakukan pertahanan yang lebih baik, tapi tidak bisa bertahan, nggak kuat, damage terlalu besar. Damage terlalu besar dari dikeroyok oleh 3 orang. Tahan ini memberikan space untuk di area mid. Berhasil mendapatkan satu dari Grok dan sekarang Chow yang menjadi korbannya. Satu outer turret juga berhasil mereka amankan. Bener-bener itu informasi yang mereka dapatkan, 3 orang di bagian bawah. Berarti di tengah tersisa 2 orang dan mereka begitu ramainya tadi. Seluruh damage dealer yang ada di Geek Farm ada di bagian tengah dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Bener banget, dan ini kerugian yang sangat besar untuk tim EVOS Sport karena dia harus kehilangan outer turret di arah mid lane sehingga vision terbesar yang dimiliki oleh EVOS Sport harus hilang di lane of dawn saat ini. Request backup. Juns berusaha untuk membuka vision saja agar semua teman-temannya tahu ya. Turtle resurrecting soon. Dan sekarang kita lihat itemnya di sini sudah ada 5 item roam dari tim EVOS Sport. Yep. Dengan Bruno ya memimpin goldnya 4.500, tapi itu arrow-nya connect dan dibatalkan berbeda dengan Zone. Tidak ada yang ter-pick off dan Turtle akan didapatkan dengan mudah nampaknya oleh tim Geek Fam. Kecuali apabila Zone berhasil mencuri Turtle-nya terlalu cepat nampaknya ia melakukan inisiasi ke arah Turtle dan harus diamankan oleh seorang Wan begitu saja juga harus langsung dan langsung disusul serangannya oleh seorang Toy yang begitu bagus menumbalkan 2 hero dari EVOS Iya, Sport. bener banget. Dan juga udah ada pasif tadi dari seorang Nana yang udah pecah. Crossbow of tank tadi udah dikeluarin juga. Kali ini Insanity meledak, Viraga Armor nggak ada lagi. Maximum charge ditembakkan. Belum begitu sakit, tapi setidaknya Doyong akan melakukan inisiasi lebih. Dan juga ada Kirito di bagian belakang yang akan menjadi damage dealer terbesar di Geek Farm kali ini. Berhasilkah untuk mereka mendapatkan satu inner turretnya sedikit lagi. Ini digertak juga udah tumbang sendiri tuh turretnya ya. Ya weird banget, dan di sini Geek Fam dia melakukan snowballing dari turret ke turret, dari kill ke kill terus dijajah ya tim dari EVOS Sport ini sehingga mereka sedikit demi sedikit mulai ketinggalan dari turret ke turretnya, dari gold ke goldnya. Harus berhati-hati dan Edi Selero mulai melayangkan tapi tidak mengenai apapun dan Jun harus membuka pintu untuk mengetahui di mana keberadaan tim Geek Fam dan langsung aja diselesaikan. Tyrus Rage menumbangkan stun banyak hero tapi belum ada yang pick off. Namun sayangnya Selena bisa men-pick off Bruno dan Wen pun mendapatkan seorang Prince. Yep. Dengan sangat mudah terpaksa 2 hero harus pick off dari tim EVOS Sport. Inisiasi yang sangat baik sekali dilakukan oleh seorang Supra ya, benar-benar Tyrant Revenge-nya tadi nabrak Tyrant Range-nya. Belum lagi di bagian belakang ada Selena dengan Abyssal Arrow langsung aja terfokus untuk mendapatkan Bruno. Dan itu semua benar-benar berdampak baik untuk Geek Farm Junior. 2 hero tadi dari EVOS di babat habis dan masih menghambat pergerakan dari Uranus. Udah ada Molina Blitz sepertinya. Oh, crossbow of tank kali ini masih memberikan damage ke arah seorang Chow. Untungnya masih bisa kabur. Hampir aja. Bener banget, dan Zachan dengan konsisten terus melakukan turret demi turret di arah bottom lane mulai dari outer, inner dan sekarang Turtle resurrecting soon. saja di arah mid lane, bottom dan top. Turtle yang ketiga sementara sudah mulai muncul dan Gangway tanpa ragu-ragu langsung mengarah ke arah Turtle. Ya, ini akan menjadi turtle terakhir sebelum nantinya Lord akan muncul. Zakar menjadi orang terdepan di Geek Farm, langsung dibabat habis aja oleh Kirito. Enggak, ternyata masih sabar. Kirito apa yang terjadi? Oh, dia lebih memilih untuk ambil gold buff dulu, baru ke arah turtle. Iya, sepertinya dia mau nunggu aja supaya turtle-nya berubah jadi Lord. Tuh. Iya, berubah langsung. Disikat habis Lordnya. Yes, karena mereka di sini sepertinya mau main cepat, dia nggak mau ngasih space lebih banyak untuk Bruno ataupun Chow di sini untuk mendapat tambahan gold. Dan kita lihat di sini replaynya, satu Ngoko melayangkan Abyssal tapi tidak mengenai siapapun dan Jun langsung dibunuh dari bersama Doyong dan Tyrant Revenge berhasil menemukan beberapa hero namun tidak berhasil dikembangkan, tapi ada susulan damage dari seorang Selena dan Doyong. Iya, itu makanya Tyrant Revenge-nya benar-benar connect sih tadi. Dilanjutin dengan Tyrant Revenge-nya. Di belakang ada Selena yang memberikan efek slow tambahan juga dengan apanya tadi, Abyssal Arrow-nya juga luar biasa. Ada flame shot juga tadi ditembakin. Gak ada kontes kali ini untuk mendapatkan Lord. Geek Farm benar-benar di atas angin sejauh ini. Bener banget dan cepet banget tadi ya ngehancurin Lordnya, tapi ini masih Lord pertama. Akankah berhasil ditahan oleh tim EVOS Sport atau Geek Farm berhasil mendapatkan 3 leader karet yang dimiliki oleh tim EVOS dengan sangat mudah setelah ini. Kita tahu bahwa sekarang Lord sudah berada di tangan Geek Farm dan ini akan menambahkan tambahan gold yang cukup bagus juga. Dan kita lihat di sini Fabian terpaksa harus mundur oleh Kirito dan Joker. Langsung masuk dengan Tyrant Switch-nya dengan Tyrant Revenge yang nggak kena siapa-siapa, nggak ada yang terpick
week off. Mereka semua masih bermain dengan cukup nyaman. Tapi ini Hans, ada apa ya di sini Bapak? Bapak mau kemana? Ayo pulang ya. Hans mencoba cutting minion sih, karena Lordnya masih terhambat dengan adanya wave minion yang masuk. Mereka benar-benar menunggu kehadiran Lord dan juga ada Tyrant. Oh my god, Kimi berhasil mendapatkan langsung saat ini dikeluarkan juga. Masih ada bouncing ball dilakukan oleh Kufra untuk menyelamatkan dirinya ke bagian belakang. Tapi di bagian bawah, Uranus benar-benar memecah konsentrasi dari seorang Fabian. Fabian memberikan damage ke arah Uranus, tapi ada mega kill untuk seorang Doyok. Benar-benar sangat baik permainannya. Ada Wokoko juga di bagian belakang. Tersisa 3 lagi kali ini berserta Lord yang udah masuk. Tyrant defense-nya untung belum sampai. Tadi ada Abyssal Row yang sepertinya connect. Dan kali ini Last Insanity dibuka walaupun belum ada hasil yang maksimal. Doyok besar, maksimum chat dikeluarkan. Tapi shutdown untuk seorang Kimi. Harus mundur mereka ataukah mereka akan tetap memaksa untuk memberikan inisiasi lebih? Ternyata mereka harus dipukul mundur, nggak mau terlalu greedy di sini, nggak mau terlalu agresif karena sudah ada 2 hero core yang terpick off. Yep. Dan tentu saja di sini tidak ada damage dealer utama lagi dari tim Bigfam. Mereka harus mundur, harus atur posisi ulang. Setidaknya mereka bisa menginvasi jungle yang dimiliki oleh tim Evil Support dan mulai set ritme lebih baik lagi. Iya. Ya sayangnya dari Gig tadi adalah seorang gimana ya, Doyok dan juga Kirito ya berhasil diambil duluan. Jadi nggak ada lagi damage lanjutan. Sementara di bagian tengah langsung dibabat habis saja. Udah ada hasil Sanity yang berhasil mendapatkan Uranus kali ini. Berbalik keadaan, mulai ditekan Gig Pump kali ini. Udah ada red buff yang langsung diganggu oleh Grok. Akan diganggu balik oleh Kufra. Ya benar banget, dan sekarang tim Evo Sport yang mulai menginvasi jungle yang dimiliki oleh Geekfam. Ini permainan yang luar biasa banget karena ketika Lordnya tadi berhasil ditumbangkan, dia langsung push ke arah mid, gak mau tunda-tunda karena hero-hero core yang dimiliki sama Geekfam itu lagi pada diserang semua gitu kan. Oh, sakit banget gitu ya. Yep, Ice Queen One langsung diamankan aja oleh Kimi, akan membuat slow lagi dan berhasil diamankan oleh Doyok. Blue buff kali ini. Lihat cownya itu di arah bottom lane. Di arah bottom lane langsung mau curi top bottom turret. Tapi di sini Uranus sudah kelihatan akan kasih Hansnya supaya pulang. Tapi Hans nampaknya akan dicegat sama Selena dan Wenwen. Akankah di sini Chow bisa melarikan diri dengan selamat? Nampaknya masih sukses, tapi ada Wenwen yang siap mengejar Hans. Akankah terpick up yang namanya Hans? Datang bantuan kah dari teman-teman? Tidak ada yang membantu, masih ada flicker dan masih bisa selamat. Congratulations ya. Udah kayak pelari maraton antar benua loh tadi dia itu. Congratulations. Lari dari atas sampai bawah benar-benar kayak dikepung. Udah ada Selena, udah ada One. Untungnya ada flicker tadi. Iya, bagus banget tadi. Dan flickernya dia simpen baik-baik loh. Si Yep. Hans ini. Dia nggak terburu-buru langsung pakai flicker. Dia berusaha dulu dengan sunponya, dengan skill-skill yang dimiliki. Semaksimal mungkin udah saatnya kepepet, baru tuh flicker keluar. Sabar juga ini namanya Hans ya. Uranus kali ini Lord langsung aja resurrecting membersihkan soon. web minion. 3 detik lagi. Lord kedua udah di-enhance. Wow. Berhasil mendapatkan Kimi kali, tapi Groknya berhasil untuk kabur ke bagian belakang. Berhasil sejauh ini. Bruno akan semakin sakit lagi. Chow lebih memilih untuk clear web minion. Tapi di bagian atas 3 hero berkumpul dari Geekfam. Udah menjadi Molina lucu juga. Joker kali ini harus melindungi pergerakan dari Kirito dan juga Wong Koko. Bener banget, dan di sini Chow-nya nggak kenal kapok, dia terus lagi push ke arah bottom lane, terus ingin mencuri outer inhibitor turret yang ada di bottom lane, dan ini tentu akan memecah konsentrasi dari tim Geekfam. Terpaksa harus melakukan split, dan akhirnya Uranus di sini melakukan split. Sementara itu di top lane ada inisiasi ke arah Lord, dan Fabian berusaha untuk mencicil Lord, tapi ada serangan dari arah Joker kayak sudah lumayan tipis dan akan melakukan Tyrant Rage kah, tapi Joker berhasil ditumbangkan, Immortalnya pecah dan Killing spree. Iya, tapi setidaknya Lordnya berhasil untuk di-reset. Yes, bener banget. Dan di sini kini sudah mulai mengeluarkan maksimum charge kah, akan dilayangkan, nampaknya tidak. Masih bisa selamat dari seorang Chow, dan kembali lagi Fabian dengan pedang outnya, dengan bola besinya menghancurkan Lord dengan sangat cepat. Sementara itu tim dan sudah mulai berusaha untuk men-pick off seorang Fabian yang memiliki damage begitu besar, tapi Zachan di sini sudah mulai dicicil, damage-nya sakit banget, gak tahan, dan Zachan terpaksa harus pulang, dan Lord pun ke reset kembali. 2 kali ke reset, tapi masih dipaksakan oleh EVOS Esport. Mereka benar-benar mau kontes di sini. Ayo, kalau mau sekali lagi gitu. Iya. Biar pas 3 kali gitu ya. Iya, kalau Biar dapat 3 Abdul. kali dapat piring. Biar Abdul dapat piring, payung, sama handuk ntar ya. Tulisannya by Pulung. Oke, di sini
maksimum charge sudah dikeluarkan. Oh, itu bukan maksimum charge tapi Sakit itu banget flame flame shot ya shotnya ya. dari seorang Panzer. Sakit banget flame shotnya tadi kena 3 orang bersamaan. Atenasil kali ini diamankan oleh Fabian, setidaknya mengurangi damage dari Selena dan juga dari Doyok ya. Ya, sepertinya auto turret yang ada di top akan berhasil diamankan oleh Demi Costa. Wow, maksimum charge-nya. Sampai darah. Hati-hati itu di arah bottomnya juga saling melakukan cut minion ya antara Chow dan Uranusnya. Iya. Tapi di arah mid lane mereka harus menahan minion yang sudah mulai mengarah ke arah inhibitor turret di arah mid lane. Semuanya masih camping ya di bus, masih mencari posisi yang tepat. Siapakah Yep. yang akan bisa di pick off? Han siap-siap apabila ada Kimi yang lewat tapi nggak ada. Di sini nampaknya Selena mulai spam melakukan episode sebelumnya mengetahui posisi musuh, tapi Joker nampaknya terlalu off. Di situ akankah Joker bisa selamat dengan bouncing ball-nya untuk menambahkan durability yang bagus, masih bisa selamat. Iya, setidaknya udah ada tadi Molina Blitz yang dikeluarkan, dan untuk beberapa saat ke depan gak ada lagi Molina Blitz. Uranus dari belakang udah mengintai dan ternyata Nane terkena. Masih ada pasti kali ini, akankah Nane berhasil untuk diamankan? Nane berhasil untuk diambil, dan kali ini Bruno yang akan menjadi target selanjutnya. Tapi masih ada Grok yang berusaha untuk langsung melindungi. Terisa sedikit lagi SP, ada di tubuh seorang Bruno berhasil ditumbangkan. Kesempatan besar untuk Geekmam mengamankan Lord. Chow juga masih buying time aja di bagian atas, ada Selena dan juga Uranus. Tapi Kirito kali ini terfokus untuk mengamankan. Udah ada Expo kali ini yang ada di depan mata mereka. Kankah Expo kali ini bertahan? Gak lagi. Immortalnya pecah, hanya akan buying time aja. Last Insanity dibuka, ada light steal sedikit dan gak bisa lagi. Tapi sebenarnya di situ kalau menurut saya siapa tadi Vince ya. Vince tuh sebenarnya tahu sih kalau dia pasti nggak kuat. Cuma Iya. sebenarnya dia kepingin buying time aja. Buying time supaya teman-temannya ini nggak segera langsung supaya Geekfam itu nggak bisa langsung inisiasi ke arah Lord. Iya. Sedangkan di sini kita lihat di minion-minionnya udah keroyokan itu ya. Apakah akan menahan? Cantik dan Lucy bisa berhasil menahan, tapi karena seperti di sini lebih untuk membantu seorang Zoom untuk mencuri Lord. Apakah berhasil dan Zoom nggak kuat ya kuat. Sakit banget, memaksakan keadaan sepertinya dari Grok ya. Gambling banget dia di situ. Iya. Bener-bener gambling yang pada akhirnya dia harus di pick off, dan kekurangan player kali ini sebelum Lord juga datang. Chow harus balik arah. Yes, benar banget. Dan di sini Chow walaupun dia tanpa patah semangat ya terus mengincar inhibitor turret yang di arah bottom lane, tapi nampaknya perjuangannya masih belum berhasil karena di sini Zachan juga dengan baik dapat menjaga lane dengan durability yang tinggi dan sudah punya immortal pula, sehingga Han sini harus ekstra hati-hati. Wah, sampai main stiker tuh ya. Ini masalahnya mau nge-pick up Zakan oleh seorang Chow lama banget, pasti regen HP-nya gede banget. Windtalker diamankan. Hans kali ini akan semakin cepat lagi basic attack ya. Benar banget, dan sekarang Lord sudah mendekati di arah top lane dan Zacha masih menjadi barrier depan untuk menghancurkan ini berkarir yang ada di arah bottom lane. Tim Gibson Island sudah melakukan itu dari Lord dan Legendary System juga sudah dihidupkan, tapi tidak melukai siapapun, dan Zacha kondisi kritis masih dikali camping yang sangat baik, dan Kirito free hit sekali di arah bawah mengajukan dan Selena berhasil mengeluarkan seorang Zoom, dan akankah ini menjadi booster akhir dari tim Gibson Island? Nampaknya tidak. Lordnya pun sudah berhasil ditumbangkan dengan baik oleh Fabian. Menunggu minion masuk aja kali ini, namun Kyler Red-nya masih miss aja, belum berhasil untuk mendapatkan Fabian sejauh ini. Lazin Sadik terisa sedikit lagi, SP ada di tubuh seorang Pura, tapi Chow-nya menjadi korban. Xbox-nya kali ini menjadi korban. Tersisa 2 orang lagi, kesempatan terbuka lebar, dan juga Doyok kali ini memberikan damage yang begitu banyak. Masih Mumtaz, untung aja Shut down. Untuk Geekfam,